Ya, saya sekali lagi mohon maaf apapun ada yang berpendapat, wah ini teknologi baru, ini grepen dan lain sebagainya. Kalau kami mengedukasi ke konsumen, kita bilang apa adanya, ya ini aki SLA begitu ya. Di konten sebelumnya kan saya nyampaikan aki SLA usianya paling 6 bulan. Itu ada beberapa yang protes, oh enggak kok, saya bisa sampai 2 tahun. Oh ya berarti Anda orang yang sabar gitu. Saya sampaikan trik perawatannya agar baterainya bisa awet bagaimana. Bisa nggak tahan sampai 2 tahun, bahkan 2 tahun lebih? Bisa, sangat bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Dul Teknik. Kali ini saya ada servisan motor listrik. Merek, ya teman-teman akan tahu sendiri. Kasusnya adalah baterainya melembung-melembung. Nah, sini, lihat sini. Nah, ini baterainya, aduh, ini nih, melembung atau hamil atau bagaimana ini ya. Dan ini parah sekali. Yang menjadi pertanyaan dan akan kita edukasi kali ini adalah apa saja yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Kemudian bagaimana cara menghindarinya atau kalau sudah terlanjur begini apa solusinya. Oke. Yang pertama ini adalah aki SLA. Ya, saya sekali lagi mohon maaf apapun ada yang berpendapat, wah ini teknologi baru, ini grepen dan lain sebagainya. Kalau kami mengedukasi ke konsumen, kita bilang apa adanya, ya ini aki SLA begitu ya. Karena ini aki SLA, maka perlakukanlah sebagaimana aki SLA atau aki kering. Yaitu, ya dia tidak support fast charging. Ini kapasitasnya berapa sih? 38 Ah ya. Klaimnya pabrik ini 38 Ah. Kemudian satu bijinya 12 volt. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 12 berarti totalnya 72 volt 38 Ah. Itu terpasang di sini. Wadah tempatnya. Ini mungkin saya jelaskan dulu kenapa bisa melembung. Kenapa bisa melembung? Itu penyebab yang pertama, overcharging. Overcharging itu ada dua parameter. Overcharging voltasenya atau juga bisa overcharging untuk voltase karnya, maaf. Yang pertama voltase. Voltasenya per biji itu kan 14,4 volt itu maksimal banget. 14,4 volt dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6 total sekitar 87,6 volt ya atau ya berapa sekitar itulah. Nah artinya tidak boleh dicas menggunakan tegangan yang lebih tinggi karena di sini tidak ada BMS, maka dia tidak ada proteksi ketika full akan otomatis putus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua overcharging, tapi overchargingnya adalah overcurrent, arusnya berlebih. Maksudnya bagaimana? Sekali lagi ini adalah aki SLA, perlakukan sebagaimana aki SLA. Kalau pengen awet, maksimal chargingnya 1/5C-nya saja. Nggak usah coba-coba fast charging lah. Karena ada beberapa yang menyampaikan khusus ini support fast charging. Mohon maaf sekali. Realitanya begini kalau dimainkan fast charging pada melembung. Nah ini kan kasihan nanti konsumen jadi korban. Ini 38 Ah, oke lah anggap kita buletin 40 lah biar naik-naik dikit ya. 40 dibagi 5. Berarti 8. Maka ini maksimal chargingnya kami sarankan hanya di 8 ampere. Biasanya kalau orang pakai 8 ampere, ya penuhnya mau nggak mau harus nunggu. Dari 0 sampai 100% itu sekitar 5 jam. Nah kendalanya adalah kalau touring. Kalau touring, diajak touring, ya tentu 5 jam kelamaan. Teman-teman yang lain misal pakai Livepo 4 bisa 1 jam sampai 2 jam penuh. Ini harus nunggu 5 jam. Tentu tidak efisien, tidak efektif begitu ya. Nah, jadi penyebab yang kedua itu adalah overcharging, overcurrent-nya gitu ya. Arusnya berlebih itu bisa menyebabkan melembung. Atau yang berikutnya yang ketiga yaitu over discharging. Maksud dari over discharging apa? Overload. Arusnya terlalu besar, arus load-nya terlalu besar. Ini baterai aki VRLA sekali lagi. Dia hanya 38 Ah. Maka maksimal arus yang di load ya hanya sekitar 1,5-nya, 1,5C-nya. Katakanlah premium banget deh, anggap ini premium banget ya. Sepremium-premiumnya aki SLA itu ya paling 2C itu udah luar biasa. Tapi ini realitanya sekitar 1,5C. Jadi kalau ini 38 Ah, kemampuannya hanya sekitar 60 ampere. Nah, bahayanya apa? Kalau ternyata kontrolernya dimodifikasi lebih dari 60 ampere, maka ada potensi baterainya panas. Itu bisa menyebabkan menggelembung begini. Tapi kalau gelembung begini biasanya karena charging ini. Nah, kalau karena over discharging itu biasanya gelembungnya beda lagi. Enggak sampai begini. Ini udah panas sekali ini. Kemudian berikutnya yang bisa menyebabkan melembung-melembung parah begini karena faktor tidak balance.
Maksud dari tidak balance apa? Antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nggak balance. Ada yang sudah penuh duluan, ada yang belum penuh, ada yang separuh, ada yang sepertiga, dan seterusnya sudah tersambung di cas. Karena ini tidak ada sistem BMS, maka charging tidak mau tahu apakah per sel per baterai sudah penuh atau belum. Taunya adalah kalau dia belum menyentuh angka 87,6 volt, maka dia anggap itu belum penuh, akan dilakukan charging terus. Nah, ini kan bahayanya begitu. Jadi kalau masalah balance itu harusnya dari pihak pabrik dari awal pasang sudah di balancing. Atau kalau teman-teman teknisi yang menyaksikan video ini, kalau dapat konsumen masih menggunakan aki SLA, maka harus dipastikan baterainya balance. Bukan hanya balance voltasenya, tetapi syukur-syukur sampai balance ke internal resistannya, bahkan sampai balance ke kualitas kabel penghubungnya. Jangan sampai ada satu kabel penghubung yang dia sudah kualitasnya sudah jelek, tetap dipaksakan dihubungkan. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi kualitas akinya jadi tidak balance. Nah, itu yang bisa menyebabkan akinya menjadi begini. Nah, lalu pertanyaannya yang berikutnya, apa solusinya kalau sudah terlanjur begini? Kalau solusi dari kami, kalau diganti aki lagi itu mahal. Mahal dan perawatannya harus ekstra, ujung-ujungnya melembung lagi. Kalau solusi dari kami, ganti pakai litium. Litium LiFePO4 boleh, litium ion boleh, tapi kalau ruangannya gede ya udah LiFePO4 aja nggak masalah. Kalau mahal di awal memang lebih mahal LiFePO4 ya. Ini teman-teman mungkin yang tahu harganya boleh di kolom komentar kasih tahu kami berapa sih harga SLA ini yang per bijinya begitu ya. Tapi kalau LiFePO4 kira-kira 72 volt 30 Ah atau 72 volt 40 Ah harga di pasaran antara 7 sampai 8 jutaan. 7 sampai 8 jutaan saya rasa nggak jauh beda lah dengan 6 biji aki begitu ya. Tapi keuntungan yang lain apa? Bobotnya. Kalau aki VRLA, nah ini bobotnya berapa? Ini saya ada timbangan. Saya coba angkat, berat sekali ini satu biji. Saya timbang 10,4 kilo. Ini baru satu. Bagaimana kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6? Bisa 60 kilo lebih. 62 kilo. Sekitar 62 kilo. Nah, ini kan tentu akan sangat berpengaruh kepada kenyamanan motor listriknya. Kualitas suspensinya, rangkanya, dan lain sebagainya ya. Harus ekstra. Nah, bayangkan kalau diganti LiFePO4, itu dengan kapasitas yang sama, bobotnya itu turun hanya sekitar 20 kilo, nggak sampai. Bahkan kalau pakai lithium ion NMC atau mungkin pakai lithium ion polimer, itu bisa turun 1/5-nya. Hanya sekitar 12 kilo saja. Ruangannya lebih kecil. Pasti muat begitu ya. Atau memaksimalkan ruang. Ini kalau dari ruang, kalau saya ukur-ukur, kemungkinan sampai 80 Ah muat. Sampai 80 Ah atau 100 Ah ya sedikit modifikasi kalau pakai 100 Ah. Nah, ini kan bawaannya 38 Ah. Artinya apa? Kalau diganti lithium ferrophosphate ataupun lithium ion NMC ataupun lithium ion polimer bebas, kelebihannya adalah bobotnya jauh lebih enteng, usianya jauh lebih panjang, performnya juga jauh lebih enak. Apalagi kalau tanjakan, karena bobotnya berkurang banyak, otomatis torsinya, akselerasinya juga akan lebih enak. Apalagi kalau tambah lagi kontrolernya sekalian di remap atau di setting ulang agar performnya lebih mantap lagi. Itu juga silakan. Tapi poinnya kita bahas di sini dulu, yaitu tentang baterainya. Nah, sekarang bagaimana kalau teman-teman sudah terlanjur punya motor listrik menggunakan aki SLA seperti ini? Mau diganti litium, kok eman-eman masih hidup, masih aktif, masih bisa jauh. Nah, maka berikutnya saya sampaikan trik perawatannya agar baterainya bisa awet bagaimana. Bisa nggak tahan sampai 2 tahun, bahkan 2 tahun lebih? Bisa, sangat bisa. Di konten sebelumnya saya menyampaikan kalau aki SLA itu paling hanya 6 bulan. Nah, itu kan dengan asumsi kita penggunaannya salah-salah. Tapi ada triknya agar bisa tahan lebih lama. Triknya apa? Setiap motor listrik itu kan ada modenya. Ada modenya 1, 2, 3 atau mungkin bahkan 1, 2, 3, 4 atau Eco, Urban, Sport. Salah satu triknya adalah kalau baterainya masih aki SLA, jangan gunakan mode tertinggi. Jangan pernah gunakan mode tertinggi. Cukup mode 1, 2 saja kalau dia ada 1, 2, 3. Kalau ada 1, 2, 3, 4 ya cukup 1, 2 sekali-kali 3 enggak apa-apa. 4-nya nggak usah dipakai. Kalau cuma mode 1, 2 ya 1 saja yang dipakai.
Konsekuensinya apa? Ya tarikannya mungkin agak sedikit loyo. Tapi itulah solusi yang memang paling efektif agar akinya awet. Nah, di konten sebelumnya kan saya nyampaikan aki SLA usianya paling 6 bulan. Itu ada beberapa yang protes. Oh enggak kok, saya bisa sampai 2 tahun. Oh ya berarti Anda orang yang sabar gitu. Menggunakan motor listriknya, jarang mode 3 bisa jadi. Sering-sering mode 1, mode 2, itu akan awet. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, chargernya. Chargernya jangan sekali-kali coba masukin fast charging. Chargernya cukup pakai rumus 1/5 dari kapasitas. Kalau kapasitasnya 38 Ah, 1/5-nya sekitar 7,8, ya buletin 8 ampere, nggak apa-apa lah. Amannya hanya di 8 ampere, jangan lebih dari 8 ampere. Kalau ternyata akinya ini kan juga banyak ya. Aki 20 Ah, amannya berapa? Ya maksimal 4 ampere saja, karena 1/5 dari 20 Ah. Nah, jadi itu. Kemudian terakhir, kalau memang masih menggunakan SLA, yang harus rutin dipantau adalah pastikan voltase setiap baterainya itu selalu balance, selalu sama. Itu dicek rutin tiap bulan lah. Sebulan sekali buka, cekin satu persatu voltasenya. Misal 12,5, ya semua harus 12,5, 12,5, 12,5. Ada yang berbeda sedikit saja, 12,7 misal, itu tetap dianggap tidak balance. Harus di balancing. Balancingnya bagaimana? Nah, bawa ke teknisi saja udah. Kalau Anda adalah user. Tapi kalau Anda teknisi, pasti sudah tahu triknya bagaimana. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Silakan teman-teman yang punya saran, kritik, atau pengalaman yang lebih tentang baterai ini bisa disampaikan di kolom komentar. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih dalam terkait kendaraan listrik, kami sediakan program pelatihan yang sangat cocok untuk teknisi, guru SMK, dosen, ataupun pengusaha di bidang kendaraan listrik. Info lebih detail silakan kontak admin atau bisa datang langsung ke workshop kami, Eklon Solusi Energi.